Ya juga. Iki Oh, enten dayo, Mbah, enten tamu. Oh, monggo monggo. Halo Sobat Salam Sehat. Sehat, tetaplah selalu jaga kesehatan dimanapun berada. Karena tubuh yang sehat selalu mendapatkan imun yang kuat. Imun yang kuat membuat kita tidak akan lengah ketika ada kejahatan yang menghampiri. Selalulah waspada dan berhati-hati serta cegah ketika ada orang yang melakukan kejahatan. Misi Gus Nur Samsun kali ini adalah mendatangi Mbah Sudir, seorang dukun yang terkenal dengan ahlinya pasang susuk dan pengasihan. Dukun ini sangat dikenal di daerahnya, dan kebanyakan mereka datang adalah untuk minta penglaris dan pengasihan. Dan untuk melancarkan misinya kali ini, Gus Nur Samsun berpura-pura untuk pasang susuk dan ilmu pesugihan. Namun ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah Dukun Sudir, ternyata sudah ada seorang perempuan muda yang sudah bertamu ke rumahnya. Dan karena itulah Gus Nur Samsun diminta untuk nunggu sebentar, karena Dukun Sudir ingin menyelesaikan urusannya dulu dengan perempuan tersebut. Maka setelah selesai urusannya dengan perempuan itu, Dukun Sudir kemudian kembali menanyai Gus Nur Samsun tentang tujuannya mengapa Gus Nur Samsun datang ke rumahnya. Namun sebelum Gus Nur Samsun berbicara untuk menyampaikan maksudnya, tiba-tiba datang seorang tamu perempuan lain yang ingin minta tolong kepada Dukun Sudir. Perempuan tersebut langsung berkata bahwa dia adalah seorang pedagang, dan dia datang kepada Dukun Sudir adalah untuk minta penglaris, agar dagangannya itu disukai banyak pelanggan. Dan mendengar tujuan dari perempuan tersebut, Dukun Sudir langsung sudah paham. Maka dia segera beranjak dari tempat duduknya, untuk mengambil benda ritual sebagai penglaris untuk dagangannya itu. Namun di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian menjalankan aksinya. Gus Nur Samsun berpura-pura marah, karena dia belum dilayani Dukun Sudir, padahal dia datang lebih dulu dari perempuan tersebut. Di belakangnya mentang-mentang ini cewek-cewek, Mbah. Mbahnya ini mata keranjang, mbahnya. kok ngomong sama lu gak enak kok mas, ini mas. Duh. Dukun Sudir kemudian terlihat marah dengan kata-kata Gus Nur Samsun itu. Tetapi Gus Nur Samsun tidak peduli. Gus Nur Samsun bersikap cuek dengan kemarahan dari Dukun Sudir itu. Dan dia berkata kepada Dukun Sudir, agar menyelesaikan urusannya dengan perempuan tamunya itu. Dan setelah itu, selanjutnya dia yang akan melanjutkan urusannya dengan Dukun Sudir. Dukun Sudir terlihat tidak suka dengan kata-kata tajam dari Gus Nur Samsun. Maka dia pun segera merampungkan urusan dua perempuan tersebut, dan meminta mereka untuk segera pulang dari rumahnya. Dan setelah itulah Dukun Sudir melanjutkan urusannya dengan Gus Nur Samsun. Dukun Sudir kemudian bertanya, apa sebenarnya maksud Gus Nur Samsun sehingga datang ke rumahnya, sehingga Gus Nur Samsun berkata-kata yang tidak sopan kepadanya. Saat ini tujuannya sampai ini mau golek masang susuk. Enggak jadi. Lah kok iso piye karepe? Gus Nur Samsun berkata, awalnya dia ingin minta tolong kepada Dukun Sudir. Dia ingin minta pasang susuk dan pengasihan. Bahkan dia sudah menyiapkan uang mahar, jika Dukun Sudir akan minta mahar kepadanya. Tapi karena Gus Nur Samsun merasa dikecewakan Dukun Sudir, maka dia tidak jadi minta tolong kepada Dukun Sudir. Terlihat wajah tidak suka dari Dukun Sudir. Dia ngerasa apa yang dilakukan Gus Nur Samsun itu telah menghina harga dirinya. Tidak ada orang yang selama ini berani berkata merendahkan seperti itu di hadapannya. Karena mereka sudah tahu siapa Dukun Sudir, yang adalah seorang dukun yang sakti mandraguna. Dan mendengar kesombongan dari Dukun Sudir itu, Gus Nur Samsun hanya tersenyum. Dia bahkan kembali berkata tajam, sehingga Dukun Sudir menjadi semakin marah. Berarti ini sampai moro-moro ini nyepeleknya aku iki. Enggak, aku gak nyepelekan. Nyepeleknya piye?
Aku nggak nyepelekan, Mbah. Nah, terus Ngece. loh, ngece piye? Loh, Itu jajal ilmuku. Melihat dukun Sudir yang sangat marah, Gus Nur Samsun kemudian mencoba untuk menenangkan dukun itu. Gus Nur Samsun kemudian berkata, bahwa sebenarnya dia datang kepada dukun Sudir, adalah punya tujuan yang baik dan mulia. Banyak orang di masyarakat yang mengatakan, bahwa dukun Sudir sering menipu banyak orang dengan praktek perdukunannya. Bahkan tidak itu saja, dukun Sudir sering kirim santet kepada banyak orang. Dan untuk hal itulah dia kemudian datang dan ingin ngobrol baik-baik dengan dukun Sudir. Hendaknyalah dukun Sudir berhenti dari praktek yang merugikan banyak orang itu. Kasihan orang-orang yang telah tertipu dan disakiti dukun Sudir. Selain itu, praktek perdukunannya itu adalah hal yang musyrik dan menyesatkan. Allah sangat murka dengan perbuatan yang seperti itu. Dan karena itu Gus Nur Samsun mengajak, agar dukun Sudir bertobat dari semua perbuatan sesatnya itu. Dan mendengar kata-kata Gus Nur Samsun itu, marah dukun Sudir seperti sudah sampai di ubun-ubun. Kata-kata itu baginya sangat menghinanya. Selama ini orang tunduk dan selalu melakukan perintahnya, tapi kali ini dia dinasehati orang asing yang seperti itu. Maka tidak mau pikir panjang lagi, dukun Sudir pun kemudian langsung menyerang Gus Nur Samsun dengan ilmu kanuragannya. Maka terjadilah pertarungan dukun Sudir dengan Gus Nur Samsun. Dan melihat serangannya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Gus Nur Samsun, dukun Sudir terlihat sangat kaget. Dia tidak menyangka, orang yang dianggap remeh itu mempunyai ilmu yang luar biasa. Dan mengetahui orang yang dihadapinya adalah bukan orang sembarangan, dukun Sudir kemudian memanggil semua perewangannya untuk membantunya. Akan tetapi, sebanyak berapapun perewangan yang dipanggil dukun Sudir, sedikit pun dia tidak mampu mengalahkan Gus Nur Samsun. Ilmu yang dimilikinya sedikit pun tidak mampu membuat mundur Gus Nur Samsun. Sehingga akhirnya Gus Nur Samsun mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Dan setelah pamungkas itu menghajar dukun Sudir, tubuh dukun itu langsung tumbang dan pingsan. Maka selesailah sepak terjang dari dukun Sudir, dukun sesat yang meresahkan masyarakat itu.